Halo, saya Bam. Kembali lagi bersama saya di Teman Cerita 23. Karena sebentar lagi kita umat muslim akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha, maka dari itu dalam kesempatan kali ini kami dari Teman Cerita 23 akan membawakan cerita tentang kurban. Apa itu kurban? Kurban adalah ibadah sunnah yang dianjurkan dilakukan oleh umat muslim, sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban melibatkan penyembelihan hewan ternak tertentu dengan niat yang tulus dan mengikuti tata cara yang ditetapkan dalam agama Islam. Dan dagingnya dibagikan baik untuk keluarga orang yang berkurban maupun kepada orang-orang yang membutuhkan. Pentingnya keikhlasan dalam beribadah dan pengorbanan dalam menyenangkan Allah. Ketika seseorang rela melepaskan sesuatu yang berharga demi ketaatan kepadanya, ia menunjukkan kesediaan untuk mengorbankan sesuatu yang dicintainya demi Allah. Syarat kurban. Islam. Orang yang ingin melakukan kurban haruslah seorang muslim, karena ibadah kurban khusus ditujukan bagi umat Islam. Balik. Seseorang yang melakukan kurban harus telah mencapai usia balik, yaitu usia dewasa yang ditandai dengan tanda-tanda fisik dan psikologis tertentu. Berakal. Syarat lainnya adalah seseorang yang melakukan kurban haruslah berakal, memiliki kemampuan intelektual dan kesadaran dalam melaksanakan ibadah. Memiliki kelebihan harta. Seseorang yang ingin melakukan kurban harus memiliki kelebihan harta yang memadai. Kurban sebaiknya tidak dilakukan dengan mengorbankan kebutuhan dasar atau mengorbankan kehidupan yang sulit. Jenis hewan yang diperbolehkan. Hewan yang dapat digunakan sebagai hewan kurban adalah domba, sapi, atau kambing. Hewan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti usia minimal yang ditentukan, sehat, tidak cacat, dan sesuai dengan ketentuan agama. Waktu pelaksanaan. Ibadah kurban dilakukan pada Hari Raya Idul Adha, yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Hijriyah. Kurban juga dapat dilakukan dalam 3 hari setelahnya, yang disebut sebagai Ayyamut Tasyrik. Niat. Seseorang yang melakukan kurban harus memiliki niat yang tulus dan jelas, yaitu melakukan ibadah kurban semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan penyembelihan. Penyembelihan hewan kurban harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan memenuhi syarat sebagai penyembelih yang halal. Prosedur penyembelihan juga harus sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam agama Islam. Jenis hewan yang dapat dijadikan hewan kurban. Domba. Domba merupakan jenis hewan yang paling umum digunakan sebagai hewan kurban. Domba yang digunakan harus memenuhi syarat usia minimal, sehat, tidak cacat, dan sesuai dengan ketentuan agama. Sapi. Sapi juga dapat digunakan sebagai hewan kurban. Sapi yang digunakan harus memenuhi syarat usia minimal, sehat, tidak cacat, dan sesuai dengan ketentuan agama. Kambing. Kambing adalah jenis hewan lain yang sering digunakan sebagai hewan kurban. Kambing yang digunakan harus memenuhi syarat usia minimal, sehat, tidak cacat, dan sesuai dengan ketentuan agama. Unta. Di beberapa daerah yang memiliki populasi unta yang signifikan, unta juga digunakan sebagai hewan kurban. Namun, perlu diperhatikan bahwa penggunaan unta sebagai hewan kurban tidak umum di semua wilayah. Kerbau. Dalam beberapa budaya dan komunitas agraris, kerbau juga dapat digunakan sebagai hewan kurban. Kerbau yang memenuhi syarat-syarat agama Islam dapat dipilih untuk ibadah kurban. Sejarah kurban. Kisah atau sejarah kurban berawal dari peristiwa Nabi Ibrahim yang akan menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail. Kemudian disiarkan oleh Nabi terakhir Muhammad SAW yang mempersiapkan umat Islam untuk menyembelih kurban di Hari Raya Haji atau Idul Adha. Beginilah sejarah kurban dimulai dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam.
Telah dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim tidak memiliki anak hingga di masa tuanya, lalu ia berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku seorang anak, yang termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surat Asy-Syafaat, surat ke-37, ayat 100. Kemudian Allah memberikan kepadanya kabar gembira akan lahirnya seorang anak yang sabar. Dialah Ismail, yang dilahirkan oleh Hajar. Menurut para ahli sejarah, Nabi Ismail lahir ketika Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Nabi Ibrahim kemudian membawa Hajar dan Ismail, yang saat itu masih bayi dan menyusu pada ibunya, ke Makkah. Pada saat itu di Makkah tidak ada seorang pun dan tidak ada air. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka di sana beserta gerabah, alat-alat dapur untuk memasak dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar yang di dalamnya terdapat kurma serta bejana kulit yang berisi air. Setelah itu Nabi Ibrahim berangkat dan diikuti oleh Hajar seraya berkata, "Wahai Ibrahim, kemana kamu hendak pergi? Apakah kamu akan meninggalkan kami sedang di lembah ini tidak terdapat seorang manusia pun dan tidak pula makanan apapun?" Pertanyaan itu diucapkan berkali-kali, namun Nabi Ibrahim tidak menoleh sama sekali, hingga akhirnya Hajar berkata kepadanya, "Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini?" "Ya," jawab Nabi Ibrahim, "kalau begitu kami tidak disia-siakan." Dan setelah itu Hajar pun kembali. Ibrahim pun berangkat sehingga ketika telah jauh sampai di Samiyah, ia pun menghadapkan wajahnya ke Baitullah dan berdoa. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati, ya Tuhan kami, yang demikian agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim Surat ke-14 ayat 37. Dan Hajar pun menyusui Ismail dan minum dari air yang tersedia. Sehingga ketika air yang ada di dalam bejana sudah habis, maka ia dan puteranya pun merasa haus. Lalu Hajar melihat puteranya merengek-rengek. Lalu dia pergi dan tidak tega melihat anaknya tersebut. Maka ia mendapatkan Safa merupakan bukit yang terdekat dengannya. Lalu ia berdiri di atas bukit itu dan menghadap ke lembah sambil melihat-lihat adakah orang di sana, tetapi ia tidak menemukan seorang pun di sana. Setelah itu ia turun kembali dari Safa dengan susah payah sampai di lembah. Lalu ia mendatangi bukit Marwah lalu berdiri di sana seraya melihat-lihat adakah orang di sana. Namun dia tidak mendapatkan seorang pun di sana. Ia melakukannya sampai berlari-lari antara bukit Safa dan Marwah sampai sebanyak 7 kali. Setelah mendekati Marwah ia mendengar sebuah suara. Ia pun berkata, "Diam." Maksudnya untuk dirinya sendiri. Kemudian ia berusaha mendengar lagi hingga ia pun mendengarkan. "Engkau telah memperdengarkan. Adakah kamu dapat membantu?" Tiba-tiba ia bertemu malaikat di dekat sumber air Zam-Zam. Kemudian malaikat itu menggali tanah dengan tumitnya sehingga muncullah air. Selanjutnya ibunda Ismail membendung air dengan tangannya dan menciduknya dan air bertambah deras. Nabi Muhammad bersabda, "Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada ibu Ismail, jika saja ia membiarkan Zam-Zam," atau beliau berkata, "Seandainya dia tidak menciduk airnya niscaya Zam-Zam menjadi mata air yang mengalir."
Kemudian ibunda Ismail minum dari air itu dan menyusui anaknya. Ismail tumbuh menjadi besar dan belajar bahasa Arab di kalangan Bani Jurhum. Hingga pada suatu hari, ayahnya, Nabi Ibrahim datang menjumpainya. Allah mengisahkannya di dalam Al-Quran. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Quran Surat Asy-Syafaat, surat ke-37, ayat 102. Nabi Ibrahim datang menjumpai anaknya untuk menyampaikan perintah Allah agar menyembelihnya. Bisakah kalian membayangkan teman-teman? Setelah menunggu bertahun-tahun, Nabi Ibrahim baru dikaruniai anak di usia tuanya. Lalu beliau diperintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya di suatu tempat asing yang jauh darinya dan tidak berpenghuni. Meskipun sangat besar kecintaannya kepada keluarganya, namun ia seorang yang teguh dan taat terhadap perintah Allah. Tidak sedikit pun beliau bergeming, bahkan bersegera ketika Allah memerintahkannya. Nabi Ismail pun menjawab, قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. "Hai Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat Asy-Syafaat, surat ke-37, ayat 102. Nabi Ismail meminta ayahnya untuk mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Dan beliau berjanji kepada ayahnya akan menjadi seorang yang sabar dalam menjalani perintah itu. Sungguh mulia sifat Nabi Ismail. Allah memujinya di dalam Al-Quran. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Ismail, yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Quran Surat Maryam, surat ke-19, ayat 54. Allah melanjutkan kisahnya di dalam Al-Quran. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Nabi Ibrahim lalu membaringkan putranya di atas pelipisnya, pada bagian wajahnya, dan bersiap melakukan penyembelihan dan Ismail pun siap menaati perintah ayahnya. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami menebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surat Asy-Syafaat, surat ke-37, ayat 104-107. Allah menguji Nabi Ibrahim dengan perintah untuk menyembelih anaknya tercinta, dan Nabi Ibrahim dan Ismail pun menunjukkan keteguhan, ketaatan dan kesabaran mereka dalam menjalankan perintah itu. Lalu Allah menggantikannya dengan sembelihan besar, yakni berupa domba jantan dari surga, yang besar berwarna putih,
bermata bagus, bertanduk serta diikat dengan rumput samurah. Wallahu a'lam. Pada saat kita patuh, taat, dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hal yang tidak disangka-sangka, dan hal tersebut adalah yang terbaik bagi kita sebagai hamba-Nya. Demikianlah sejarah ibadah kurban dari Nabi Ibrahim dan Ismail yang kemudian menjadi ibadah sunnah yang utama bagi umat Islam di Hari Raya Idul Adha.